sahadat panjenengan, saya dan panjenengan baru bener, rukun Islam pertama kita baru bener kalau mengikuti 8 syarat ini. Syarat kalimat la ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian, dan ini wajib bagi setiap muslim terpatri, muslim dan muslimah terpatri dalam hatinya. 8 syarat. Ustadz dikurangi 1, batal sahadatnya, tidak sah sahadatnya. Baik, apa saja itu? 1, yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib dan isya Masjid Darussalam yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap pengurus takmir Masjid Darussalam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah dipertemukannya kita kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Darussalam, dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salat isya yang dikerjakan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dalam kebaikan, maka Allah akan memberikan kepadanya pemahaman dalam masalah agama. Artinya, kita yang berusaha untuk mencari ilmu, kita yang berupaya untuk mempertebal ilmu agama kita,
Maka inilah orang-orang yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis beliau tersebut, yaitu orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dalam kebaikan. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita yang sudah cukup lama terhenti karena saya beberapa kali atau beberapa bulan uzur. Materi kita adalah melanjutkan pembahasan kitab buku yang ditulis oleh Ustadz kita bersama, yaitu Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Kitab atau buku beliau yang berjudul Syarah Rukun Islam. Syarah Rukun Islam, penjelasan Rukun Islam. Dan kita masih berada pada rukun Islam yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menurut catatan saya beberapa bulan yang lalu, Bapak Ibu sekalian, kita sudah menuntaskan rukun la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah memiliki rukun dan syarat. Memiliki rukun dan syarat. Seperti kalau kita sholat, Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana kalau kita sholat ada rukunnya, ada syaratnya. Apa sih bedanya syarat dan rukun itu? Kalau dikaitkan dengan ibadah sholat, kalau dikaitkan dengan ibadah sholat ya, maka yang namanya syarat sholat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum seseorang itu mengerjakan sholat. Jadi sholat seseorang itu tidak sah apabila syaratnya kurang. Nah itu. Dan Bapak Ibu harus tahu, yang namanya syarat sahnya sholat itu kan ada 9, Bapak Ibu. Jadi sholat seseorang itu bisa dikategorikan sah, diterima oleh Allah sebelum takbiratul ihram, itu sah apabila memenuhi 9 syarat. Apa itu? Sekedar anu aja ya, tambahan aja ini, supaya kita tahu bedanya syarat dan rukun. Ini kalau kita hubungkan dengan masalah sholat. Apa itu syarat sahnya sholat? Yang pertama adalah Islam, jelas, Muslim. Yang kedua berakal. Makanya orang gila dia tidak punya kewajiban untuk sholat. Berakal. Yang ketiga tamyiz. Tamyiz ini adalah usia sebelum baligh. Usia sebelum baligh itu mumayyiz atau tamyiz. Usia berapa? Ya 7-8 tahun. 7 atau 8 tahun. Maka imam anak usia 7 atau 8 tahun, imam sholatnya sah. Meskipun dia belum dikhitan, belum sunat, belum khitan. Muadzin anak kecil usia 7-8 tahun sah. Karena dia masuk kategori mumayyiz, tamyiz. Itu Bapak Ibu. Oleh karena itu ini syarat ketiga. Yang keempat, suci dari hadas, jelas, suci dari hadas. Yang kelima, suci dari najis, menghilangkan najis. Ya. Yang keenam, menutup aurat, aurat harus tertutup. Maka ketika sholat, apabila aurat terbuka, sholatnya tidak sah. Begitu juga wanita. Rambut wanita itu bagian daripada aurat. Maka ketika dia sholat rambutnya terlihat, maka sholatnya tidak sah. Syarat ketujuh, masuknya waktu, jelas. Duhur kapan, asar kapan, maghrib, isya, subuh kapan, waktunya sudah ditetapkan. Harus masuk waktunya. Itu yang ketujuh. Adapun yang kedelapan, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Karena kalau tidak menghadap kiblat, maka yaitu dalam hal ini tidak sah kecuali dalam perjalanan safar. Misalnya sholat di kereta,
itu pun kata para alim ulama ketika takbiratul ihramnya saja menghadap kiblat. Setelah itu silakan mengikuti kendaraan itu membawa kita, khusus takbiratul ihramnya. Jadi kalau misalnya kereta menghadap di depan saya, kita duduk menghadap ke arah saya, sedangkan arah kiblat ada di kanan saya, maka khusus takbiratul ihramnya saja menghadap ke kanan, ke arah kiblat, Allahu Akbar. Setelah itu kita ikuti arah kendaraan itu membawa kita. Apabila kita tidak mampu untuk mengetahui arah kiblat, ya sah-sah saja, boleh. Itu karena faktor terkondisikan. Yang terakhir niat. Syarat sahnya sholat adalah niat. Dan niat tempatnya di hati, bukan diikrarkan di lisan. Bukan. Niat itu tempatnya di hati. Kita tidak perlu mengabarkan isi hati kita di lisan kita. Makanya Nabi tidak pernah mengajarkan lafaz-lafaz khusus dalam sholat seperti usolli dan yang lainnya, karena memang ini tidak ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sudah menghadap ke arah kiblat, bahkan sebelum menghadap kiblat kita sudah wudhu, Allah sudah tahu orang ini mau ngapain. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang di depan manusia dan apa yang di belakang manusia. Allah tahu apa yang akan kita lakukan esok, setahun lagi, sampai kapanpun Allah tahu. Karena Allah maha mengetahui. Kita lanjutkan. Itu syarat sahnya sholat sebelum. Lah kalau rukun sholat, nah kalau rukun itu di dalam sholat, rukun itu di dalam pelaksanaan ibadah. Itu rukun. Bedanya dengan syarat. Kalau syarat di luar, kalau rukun di dalam. Memangnya kalau dikaitkan dengan sholat, rukun sholat itu ada berapa? 16. Ya, rukun sholat itu ada 16, Bapak Ibu. Apa saja? Ya ini sekedar bocoran saja. Di antara yang bisa kami sebutkan, yang pertama berdiri. Sholat wajib berdiri. Sholat tidak boleh duduk. Kecuali sakit, terkondisikan. Maka dia boleh sambil duduk atau berbaring. Boleh, karena terkondisikan. Namun jika tidak terkondisikan, sholat wajib 5 waktu harus berdiri. Harus berdiri. Bahkan seseorang yang sakit dalam keadaan berbaring, dia merasa dengan dia sholat sambil berdiri mampu, tetapi dia nekat tetap sambil berbaring, sholatnya nggak sah. Nggak sah. Dia sambil tiduran, berbaring. Dia merasa, ini aku sembahyang ngadeg kuat insya Allah. Insya Allah saya tidak akan pusing, saya tidak akan saya kuat. Tapi dia tetap sambil berbaring, nggak sah. Dia harus tetap berdiri. Ketika berdiri ternyata tidak kuat, duduk. Jangan mengambil berbaring. Ketika duduk merasa kuat, berdiri lagi. Karena wajib berdiri. Sholat itu wajib berdiri, bukan duduk. Kecuali terkondisikan sakit. Itu faktor. Bukan mengkondisikan, tapi terkondisikan. Yang nomor 2 takbiratul ihram. Ini rukun nomor 2. Yang nomor 3 baca Al-Fatihah setiap rakaat. Itu rukun nomor 3. Rukun nomor 4 dan 5. Nomor 4 rukuk, nomor 5 tumaknina. Harus tenang, nggak boleh tergesa-gesa. Yang nomor 6 i'tidal. Itu rukun. Sami Allah liman hamidah. Yang nomor 7 tumaknina lagi. Semuanya disebut tumaknina oleh Rasulullah. Tumaknina, tidak tergesa-gesa. Yang nomor 8 sujud. Sujud itu rukun. Yang nomor 9 tumaknina lagi. Nggak boleh tergesa-gesa. Jadi tumaknina itu termasuk rukun. Rukun sholat. Lalu yang nomor 10 duduk di antara 2 sujud. Yang nomor 11 tumaknina, tenang. Nomor 12 tasyahud akhir dan duduk tasahud. Tasyahud akhir dan duduk tasahud itu nomor 12 dan 13. Tasyahud akhir nomor 12, nomor 13 adalah duduk tasyahud. Nomor 14 baca sholawat kepada Nabi, rukun sholawat itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Terutama yang tasyahud akhir, baca sholawat, itu rukun. Yang nomor 15 salam. Salam yang ke kanan, salam pertama. Salam yang kedua ke kiri, itu tidak rukun. Makanya kalau ada seseorang mengucapkan salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullah. Ketika dia mau menoleh ke arah kiri, maaf,
dia buang angin, maaf kentut, sholatnya sah, tidak batal. Karena dia telah menyelesaikan rukunnya, rukunnya kena, ke kanannya kena. Nah, meskipun nggak pakai ke kiri, ya. Bahkan dalam riwayat An-Nasai, Nabi itu pernah mengajarkan salam itu unik. Belum pernah imam kita, imam sholat kita di masjid-masjid itu melakukan model yang seperti ini. Padahal itu sunnah. Jadi Nabi pernah mengajarkan kita kalau menyelesaikan sholat, salamnya itu hanya menoleh ke kanan sedikit. Nggak menoleh penuh, sedikit ke kanan tanpa ke kiri. Jadi contohnya seperti ini. Assalamualaikum. Selesai sholatnya. Enggak pakai assalamualaikum, enggak, hanya sedikit ke kanan. Assalamualaikum, selesai. Dan ini jarang, ya. Itu kalau kita lakukan rame nanti masjidnya, ya, jamaahnya. Semenjak kedatangan jenggot-jenggot ini aneh-aneh, ya. Baik. Kita lanjutkan yang nomor 16 terakhir, rukun sholat. Ini kalau dikaitkan sholat loh ya. Yang nomor 16, sholat itu harus tertib, urut. Ya diawali dengan berdiri, terus ruku, jangan dibolak-balik. Setelah i'tidal terus ruku. Nah, ya, urut tertib. Jadi itu nomor 16, tertib. Baik, lah kalau kaitannya dengan la ilaha illallah sama. La ilaha illallah masuk materi kita. Ada rukunnya, ada syaratnya. Apa rukunnya la ilaha illallah? Cuman 2 Bapak Ibu. Dan ini sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Yang belum itu syaratnya. Nanti sesaat lagi saya akan sebutkan. Apa itu rukun la ilaha illallah? Cuman 2. Yang pertama rukunnya adalah disebut oleh para alim ulama, yaitu dengan nama an-nafyu. Apa itu an-nafyu? An-nafyu adalah penolakan, peniadaan. Penolakan itu. Sedangkan rukun yang kedua adalah al-isbat, penetapan. Coba Bapak Ibu tulis kalimat la ilaha illallah. Setelah itu kita bagi 2. La ilaha illallah. Kita bagi 2. La ilaha 1. Ilallah 2. La ilaha, tidak ada sesembahan, tidak ada yang berhak untuk diibadahi. Itu nomor 1. Yang nomor 2, ilallah, kecuali Allah. Jadi kalau kita terapkan sama 2 rukun tadi, la ilaha itu nafyu, penolakan. Sedangkan ilallah, penetapan. Baik. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan. Semua sesembahan kita tolak. Matahari tolak, bulan tolak, kuburan yang dikeramatkan tolak, berhala tolak, pohon yang dikeramatkan tolak. Semuanya ditolak. Terus kemudian kita nyembah siapa? Illallah, penetapan. Hanya Allah, menyembah hanya Allah, beribadah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, mohon perlindungan hanya kepada Allah, ngalap berkah hanya kepada apa yang Allah syariatkan. Selain Allah, la ilaha, tolak. Itu baru rukun la ilaha illallah. Jadi ada 2. Ada penolakan, peniadaan, la ilaha, baru kemudian illallah. Ya, baik. Itu. Jadi 2 rukun ini harus, yaitu ada pada diri kita tanamkan. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sekarang yang nomor 2. Nah, ini sekarang syarat. Ternyata kalimat la ilaha illallah itu ada syaratnya Bapak Ibu. Syaratnya itu ada 8. Jadi tauhid kita itu baru benar. Syahadat panjenengan, saya dan panjenengan baru benar. Rukun Islam pertama kita baru benar kalau mengikuti 8 syarat ini. Syarat kalimat la ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian, dan ini wajib bagi setiap muslim, terpatri, muslim dan muslimah, terpatri dalam hatinya. 8 syarat. Ustadz dikurangi 1, batal syahadatnya, tidak sah syahadatnya. Baik, apa saja itu? 1, yang pertama syaratnya la ilaha illallah, ya, yaitu al-ilmu. Apa itu al-ilmu? Mengetahui, meyakini
Iya. Bapak Ibu mengetahui yang benar, mengetahui, berilmu. Bapak Ibu sekalian, maksudnya al-ilmu itu apa? Mengetahui dengan benar makna yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Tahu benar maknanya. Makanya panjenengan jangan kaget. Abu Thalib itu lebih memilih mati kafir. Dia nggak mau masuk Islam. Dia tidak mau mengikuti ajaran sang guru terbaik di muka bumi ini, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa ini? Ketemu Nabi, tiap hari lihat Nabi. Bayangkan, bahkan ketika sakaratul maut dijanjikan sama Nabi. Kan Abu Thalib ketika nazak sakaratul maut dijenguk sama Nabi. Apa kata Nabi sebagai keponakan? Ya ammu, qul la ilaha illallah. Makanya orang kalau mau meninggal dunia yang diajarkan itu la ilaha illallah Bapak Ibu. Bukan surat Yasin, bukan. La ilaha illallah. Itu bukan Allah, enggak. Pak, Bu, maaf ya, maaf ini. Saya harus kasih bocoran. Sebentar, saya potong dulu pembahasan kita. Orang itu kalau zikirnya cuma menyebut Allah saja, itu nggak ada faedahnya Bapak Ibu. Nggak dapat pahala. Allah, Allahu. Ada nggak yang kayak gini? Ya. Terakhir, kalau sudah hakikat makrifat, Sufi. Bapak Ibu sekalian, kata Allah, lafaz Allah itu baru mendatangkan pahala kalau kita gandengkan dengan yaitu kalimat-kalimat sebelum atau sesudahnya. Subhanallah, Maha suci Allah, oleh pahala. Subhanallah, 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 subhanallah. La ilaha illallah. Allah gandeng. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Digandengkan. Sebab kalau sendiri dia nggak dapat pahala. Harus ada gandengannya. Contoh, alhamdulillah, ada gandengannya. Jadi kalau zikirnya Allah, oh boleh opo. Nggak dapat apa-apa, harus gandeng subhanallah gitu ya, terus alhamdulillah, Allahu akbar, masya Allah, innalillah, lo mesti gandeng. Kalau sendiri dia enggak gitu ya. Baik, itu kalau Allah, kecuali Asmaul Husna, misalnya ya Rahman, ya Rahim, dapat pahala. Apalagi dihafalkan Asmaul Husna, itu ya. Ya Allahu, ya Rahman, ya Malik, ya Aziz, ya Kudus, ya Salam, ya Hayyu, ya Qayyum. Boleh. Itu dijadikan wirid, boleh. Yang tidak boleh itu adalah membaca Asmaul Husna dalam jumlah bilangan tertentu yang konon katanya akan mendapatkan fadilah tertentu. Contoh, baca ya Fattah ya Rozak 777 kali, lancar rezeki. Nggak ada. Nabi itu tidak pernah ngajarkan zikir lebih dari 100 kali. Nggak ada. Anda cek hadisnya, nggak ada. Nabi tidak pernah ngajarkan zikir dalam sehari lebih dari 100 kali. Nggak ada. Bilangannya jelas 100 kali. Zikir pagi petang 100 kali. Nggak ada lebih dari 100. Jadi kalau ada wiritan sampai 2000, 4000. Wah, ini nggak ada tuntunannya ya. Kembali ke materi kita. Jadi kalimat ini harus tahu maknanya, yaitu mengetahui, berilmu. La ilaha illallah. Kembali ke cerita Abu Thalib tadi. Maka ketika Nabi mengatakan, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimatan asyhadu laka biha indallah. Satu kalimat yang aku, keponakanmu, akan membela paman nanti di hari kiamat. Enak kan? Ada jaminan kan? Dijamin loh ini. Rasul loh ini yang menjamin. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apa kata Abu Thalib? Singkat cerita ya, karena di situ di samping Abu Thalib itu selain Rasulullah juga datang hadir dua gembong kafir Quraisy, Abu Jahal sama Abdullah bin Abi Umayyah Al-Mughirah.
gembong kafir Quraisy, yang dia membisikkan ke telinga Abu Thalib, wahai Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah kamu benci dengan ajaran agamanya bapakmu, yaitu Abdul Muthalib, kakeknya Nabi? Apa memang ajarannya Abdul Muthalib? Nyembah berhala, paganisme. Apa kamu benci dengan ajaran ayahmu, kakeknya Rasul, Abdul Muthalib? Sehingga Abu Thalib berkata kepada keponakannya, lah ini yang bikin kita mengelus dada, eman, detik-detik terakhir. Wahai Muhammad, andai kata kalimat yang kau ajarkan itu, dia nggak bilang la ilaha illallah. Dia nggak bilang la ilaha illallah. Dia tahu konsekuensinya la ilaha illallah. Apa kata Abu Thalib? Andai kata kalimat yang kau ajarkan itu aku ucapkan dan aku tidak dimusuhi oleh orang-orang Quraisy, niscaya akan aku ucapkan kalimat yang kau ajarkan itu. Berarti kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, model beragamanya Abu Thalib, satu, takut sama celaan, takut dikucilkan, takut dihina, takut tidak dikumpuli orang. Ini model beragamanya. Yang kedua, Abu Thalib paham makna la ilaha illallah, paham. Makanya dia tidak mau mengucapkan itu, konsekuensinya berat. Makanya umat Islam harus punya ilmu, ya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu bukan sekedar tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu tidak ada yang menciptakan alam raya kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa ngasih rezeki kecuali Allah. Tidak sebatas itu, enggak. Tetapi la ilaha illallah itu adalah tidak ada bentuk sesembahan apapun kecuali yang disembah hanya Allah, yang dimintai pertolongan semuanya. Makanya Abu Thalib nggak mau mengucapkan itu karena dia tahu makna yang terkandung di dalamnya. Muncul pertanyaan, ada dalil nggak Ustaz? Orang itu harus punya ilmu ketika mengucapkan la ilaha illallah. Orang itu harus memiliki ilmu atau mengetahui makna la ilaha illallah. Ada dalilnya Bapak Ibu di dalam hadis riwayat Muslim. Saya bacakan aja ya. Sebenarnya kitabnya saya bawa ini. Yaitu nomornya nomor 26. Saya baca aja. Nomor asli ya, nomor asli. Nomor 26 Sahih Muslim. Dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata." Nah ini, perhatikan. "Man mata wa huwa ya'lamu." Tolong digaris bawahi kata-kata ya'lamu. I'lam, ilmu, berilmu. "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Loh, apa kata Nabi? Barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia meyakini, mengetahui, berilmu tentang la ilaha illallah, maka pasti masuk surga. Jadi ternyata kalau ada orang mengucapkan miftahul jannah la ilaha, kan gitu ya, kuncinya surga, la ilaha illallah, kan gitu. Itu bukan sekedar diucapkan, apalagi pakai model-model tertentu. La ilaha illallah. Iki opo maneh? Ya. La ilaha illallah. Macam-macam. Nggak pernah Nabi ngajarkan begitu. Apalagi kemudian dengan cara-cara tertentu. La ilaha illallah. Illallah. Ya, kalau rame-rame ujung-ujungnya dia nggak nyebut. Ada yang menyebutkan la ilaha, tapi ilallahnya yang jawab temannya. La ilaha, temannya ilallah. Jadi yang satu ateis, yang satu nggak jelas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Ini Allah, Allah, Allah. Yang satu ateis, yang satu tidak jelas.
Bapak Ibu sekalian, Nabi nggak pernah mengajarkan seperti ini. Jadi yang dimaksud paham betul makna kalimat, bukan sekedar diucapkan, apalagi dijadikan wirita. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyun ma'bud, la ilaha illallah hayyun mawjud, la ilaha illal hayyun bab, la ilaha illallah. Loh Ustaz kok apal? Ini cuman denger aja saya itu, dikasih tahu saya itu. Iya, sudahlah, jangan ada dusta di antara kita. Ini semua mantan semua di sini. Mantan semua. Kita dulu juga seperti itu. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu bukan sekedar dijadikan wirid dibaca, ya bukan, tetapi paham apa sih makna kalimat la ilaha illallah. Lah ini dituntut ilmu. Syarat pertama harus mengilmui, itu nomor satu. Syarat yang nomor dua, Bapak Ibu sekalian, syarat yang nomor dua, al-yakin. Apa al-yakin? Meyakini. Harus yakin. Maksudnya sih apa ini meyakini? Katanya ulama begini, maksudnya barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah hendaknya disertai dengan hati yang penuh keyakinan dan dia benar-benar mempercayai apa yang dia ucapkan. Ya, hanya Allah sajalah satu-satunya zat yang wajib kita ibadahi dengan benar. Nah, harus yakin, tidak ada lagi yang lain. Tidak ada. Yang bisa ngabulkan doa saya hanya Allah. Yang bisa menolong saya hanya Allah. Yakin. Kalimat la ilaha illallah itu syaratnya harus yakin. Harus yakin. Mana dalilnya? Dalil disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim. Nomornya 27. Satu nomor dari yang tadi. Ini nomor 27. Tapi nomor asli ya. Kitab aslinya. Sahih Muslim. Saya baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Ya, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya aku Muhammad adalah utusan Allah. La yalqallaha bihima abdun ghaira syakkin fihima illa dakhalal jannah. Kata Nabi, tidaklah seorang hamba nanti di hari kiamat ketika dia menjumpai Allah, bertemu dengan Allah di hari kiamat dalam keadaan hatinya tidak ragu, hatinya yakin, tidak ragu tentang kalimat la ilaha illallah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Harus yakin, harus yakin. Yang menolong saya Allah, yang memberikan rezeki Allah, ya, yang memberikan kesehatan kepada saya Allah, yang menjadikan anak saya soleh-soleha, berhasil dunianya Allah. Semuanya dia katakan Allah, tidak ada yang lain. Itu. Maka harus yakin, ini syarat la ilaha illallah. Jadi selain berilmu, nomor dua, yakin. Yang kita sembah adalah zat, yaitu yang wajib kita ibadahi, dan satu-satunya yang harus kita ibadahi, yaitu Allah Azza wa Jalla. Nomor tiga, Bapak Ibu, syaratnya. Nomor tiga, karena waktunya ya. Yang nomor tiga adalah al-qabul. Syarat yang nomor tiga, la ilaha illallah itu al-qabul. Apa itu al-qabul? Menerima secara mutlak, menerima. Maksudnya apa Ustaz? Menerima seluruh konsekuensi kalimat la ilaha illallah secara total. Ya, itu dengan diamalkan, lisannya ya diucapkan, hatinya meyakini dan diamalkan dalam kehidupannya. Baik, tanpa ada penolakan satupun. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, maka semua kewajiban yang telah Allah syariatkan ini harus diamalkan. Sholat, zakat. Makanya kalau ada orang dia baca syahadat tapi tidak sholat, berarti dia cacat dari sisi syarat la ilaha illallah. Syarat mana yang cacat? Al-qabul.
Orang kalau mengaku muslim baca syahadat, maka semua yang Allah tetapkan dalam agama ini ya wajib untuk dijalankan. Ya sholat, ya zakat, ya puasa Ramadan, kalau mampu ya haji. Itu semua yang Allah wajibkan. Seperti itu. Maka harus dia terima tanpa ada keraguan. Apalagi wanita, wajib memakai jilbab, wajib menutup aurat tanpa ada penolakan. Nah, itu namanya al-qabul, menerima semua konsekuensi la ilaha illallah. Jadi orang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, semua yang Allah syariatkan dalam Islam ini wajib dia terima dan diamalkan. Itulah al-qabul namanya. Bisa dipahami Bapak Ibu di sini ya. Itu nomor 3 ya. Jadi tidak setengah-setengah ya. Sebab ada sebagian kaum muslimin yang mereka melakukan satu ibadah meninggalkan ibadah yang lainnya, tidak boleh ya. Contoh terutama yang wajib-wajib ya, yang wajib-wajib harus ini, sholat wajib jelas ya, yang 5 waktu ini maksud saya, yang 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Puasa Ramadan jelas wajib, zakat jelas wajib bagi mereka yang memiliki kelebihan harta. Terus haji wajib bagi yang mampu, yang tidak mampu tidak ada kewajiban. Menutup aurat wajib, jelas dalilnya. Termasuk silaturahim wajib. Jadi kalau ada orang rajin sholat, rajin zakat, rajin puasa, bahkan haji mungkin tiap tahun. Apa ada Ustaz haji tiap tahun? Ada pembimbingnya itu. Kan berangkat tiap tahun, ya. Atau umrah terus tahun 2-3 kali umrah terus, tapi sak duluran eker. Ya, sama family ndak akur. Maka dalam hal ini syarat la ilaha illallahnya itu kurang, cacat. Cacatnya dari mana? Bukan dari al-ilmu, bukan dari al-yakin. Cacatnya itu dari al-qabul. Dia belum menerima seutuhnya syariat yang telah Allah tetapkan. Loh, memangnya silaturahim itu wajib? Wajib. Hukumnya wajib. Wong Nabi mau wafat aja wasiatnya silaturahim. Arhamakum. Silaturahimlah kalian. Loh, wajib. Ini ya. Baik, kita lanjut. Sekarang yang nomor 4. Syarat la ilaha illallah adalah al-inqiyadu. Al-inqiyad. Boleh disingkat, boleh dilengkapi. Al-inqiyadu. Apa itu? Tunduk dan patuh. Al-inqiyat itu sami'na wa ata'na, tunduk patuh. Nah, itu tunduk dan patuh. Nah, mungkin Bapak Ibu dalam hati bertanya ya, Ustadz, mana dalilnya untuk yang nomor 3? Belum tak kasih dalil ya, nomor 3 ya, belum. Yang tadi mundur dikit ya, mundur lagi. Al-qabul tadi, al-qabul belum saya kasih dalil. Orang itu harus menerima sepenuhnya apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita kasih dalil Bapak Ibu dalam Al-Quran surat nomor 37. Surat nomor 37 itu adalah As-Saffat. Surat 37 betul, As-Saffat. Ayatnya 35 dan 36. 35 dan 36. 35 dan 36. Kita dengarkan murotalnya. Surat 37 ayat 35 dan 36. Ini dalil untuk yang syarat nomor 3. Allah berfirman. Kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman. Ayat 35 dan 36. Sungguh dahulu apabila dikatakan kepada mereka di sini orang-orang kafir, la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Loh, tidak mau nerima mereka orang-orang kafir. Terus, dan mereka berkata, lihat perkataannya orang kafir kepada Rasulullah ketika mereka diajarkan la ilaha illallah. Apa kata mereka? Apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena orang penyair gila ini? Apakah kami harus meninggalkan berhala kami? Iya, seperti itu. Apakah kami harus meninggalkan pohon yang dikeramatkan, berhala-berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal, terus aku ngikuti seorang penyair gila ini? Mereka tidak mau al-qabul, tidak mau nerima, hatinya menolak.
Nah, itu kita tidak boleh. Yang namanya la ilaha illallah ya semua yang menjadi konsekuensi la ilaha illallah harus dipenuhi, termasuk tinggalkan semua berhala. Jadi mereka itu kalau gitu Ustadz, mereka paham ya kalimat paham Bapak Ibu, paham. Bukan sekedar seperti orang zaman sekarang mengartikan la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah. Bukan. Mereka paham lebih dari itu. Makanya mereka nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena tahu konsekuensinya berhala bakal tak tinggal. Itu konsekuensinya. Dan saya disuruh hanya menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah. Yang 360 berhala saja keinginan kami belum terpenuhi, apalagi cuman satu menurut mereka. Sing ratusan aja keinginan kita, hajat kita tidak terpenuhi, apalagi cuma satu, apalagi satu gaib lagi nggak kelihatan. Ini berhala yang kelihatan nggak terpenuhi, itu mereka. Makanya mereka tahu konsekuensinya. Lah kita kaum muslimin harus menerima konsekuensinya. Itu kalau memang kita tahu ya. Itu syarat nomor 3. Syarat nomor 4 tadi balik, nomor 4 al-inqiyad. Apa tadi al-inqiyad? Tunduk patuh, sami'na wa ata'na. Bapak Ibu harus tahu definisi Islam. Bapak Ibu saya mau tanya sih, saya mau tanya. Kita ini kan Islam mulai lahir. Mulai lahir kan Islam karena orang tua kita muslim, kan gitu ya. Saya mau tanya, apa sih artinya Islam? Ayo. Islam ialah, ayo. Selamat, Tayyib. Itu kan definisi etimologi bahasa. Saya butuh definisi terminologi, istilah. Islam ialah apa? Islam itu ialah subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Masya Allah. Kita hargai ya. Ayo, kita ini seusia ini harus tahu loh, apa Islam itu definisinya. Nih, tak kasih bocoran. Kata para alim ulama, Islam itu definisinya ada 3. Diingat-ingat. Jadi panjenengan kalau tahu definisinya merinding kita. Islam itu al-islamu, Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Itu satu. Yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah. Nah itu tadi al-inqiyad. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Yang nomor 3, definisi Islam itu adalah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Itu 3. Apa itu? Artinya Islam itu adalah satu, al-istislamu lillahi bitauhid. Artinya adalah yaitu menyerahkan diri dengan mentauhidkan Allah. Tauhid, hanya Allah saja. Tempat meminta, tempat berlindung, dan tempat memohon. Ya, menyerahkan diri ya dengan mentauhidkan Allah. Pasrah hanya dengan mentauhidkan Allah. Yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dengan tunduk patuh kepada Allah. Sami'na wa ata'na, tunduk patuh. Nomor 2 ini. Nomor 2. Yang nomor 3, lah ini. Nomor 3, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesirikan dan pelaku syirik. Yaitu namanya Islam. Jadi kalau ngaku jadi orang Islam, jangan berbuat syirik dan tinggalkan pelaku syirik. Wal bara'atu minasyirki, berlepas diri dari kesirikan, wa ahlihi, dan pelakunya, orang yang mengerjakan syirik, jangan didekati. Oh, itu. Ayo, panjenengan sudah masuk kategori ini? Ya, ayo. Sudah tunduk patuh sami'na wa ata'na? Nah, ayo, kita lihat. Ya, Allah memerintahkan kita sholat, ya, bahkan sholat tepat pada waktunya. Sudahkah perintah Allah kita penuhi? Allah memerintahkan kita, terutama suami, memerintahkan kita untuk berlaku baik, yaitu kepada istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf,
pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. No, seperti itu. Satu contoh aja, satu contoh. Nggak usah yang molok-molok. Sikap seorang suami yang baik kepada istrinya. Nggak usah yang molok-molok, yang ringan aja. Tolong, saya ingin tanya kepada panjenengan, nama istri Anda di handphone bapak-bapak, Anda tulis apa? Hah? Sayang, Masya Allah, jempol 2. Masya Allah. Mama, Masya Allah. Sebab ada yang ditulis Satpam. Ini, waduh, berat ini. Iya, bos siji. Oh, itu. Ada bos 2 soalnya. Iya, seperti itu. Ya, bayangkan, janganlah. Ya, kalau bisa kasih nama di HP kita itu, nama istri kita dengan panggilan-panggilan yang mesra. Itu perintah loh itu. Perintah itu. Belum lagi yang lain. Sudahkah itu kita penuhi? Zakat, haji, umrah. Kita lanjutkan dikit ya. Apakah itu semua sudah kita penuhi? Maka tentunya ini yang dimaksud dengan wal inqiyadu lahu bi ta'ah. Lah yang terakhir wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari syirik, tidak menyentuh syirik. Syirik itu bentuknya banyak dan sudah saya jelaskan itu berkali-kali, terutama di masjidnya beliau ini, Masjid Al-Hidayah, Tambak Rejo, ya, itu kan ensiklopedia larangan materinya, itu ya, terkait masalah akidah dan tauhid. Bapak Ibu sekalian, itu banyak bentuknya syirik itu, tatoyur, ya, khurafat, banyak. Sudahkah itu kita tinggalkan? Nah, itu ya. Terus pelaku kesirikan, sudahkah kita jauhi? Itu sebenarnya definisi daripada Islamnya. Mana dalilnya? Mari kita kasih dalil. Setelah itu kita dengarkan kumandang adzan Isya. Kita dengarkan surat Az-Zumar ayat 54. Surat 39 Az-Zumar ayatnya 54. Jadi kita harus al-inqiyad, tunduk patuh. Surat Az-Zumar surat 39 ayat 54. Allah berfirman, Allah Ta'ala berfirman, Al-Ahzab, Az-Zumar ayat 54. Dan kembalilah kamu kepada Rabbmu dengan berserah diri. Loh itu berserah diri, tunduk patuh. Berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Nah, berarti kita harus tunduk patuh, sami'na wa ata'na. Yang nomor 5 Bapak Ibu. Sebelum nomor 5 kita dengarkan dulu adzan Isya. Setelah dikumandangkan adzan Isya kita lanjutkan sedikit biar tuntas malam hari ini, sehingga bulan depan kalau Allah pertemukan kita atau kajian berikutnya kita masuk syahadat yang nomor 2, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ini terakhir, ini asyhadu alla ilaha illallah, materi ini materi terakhir. Baik, wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan. La ilaha illallah la syarika lahu. Raditu billahi rabbil alamin Muhammad sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi Allahumma rabb hadhihi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Syarat yang nomor 5. Tinggal 3 poin lagi kita akhiri. Syarat yang kelima dari kalimat la ilaha illallah adalah as-sidqu. Apa itu as-sidqu? Jujur, membenarkan. Jujur, membenarkan. Dalilnya di mana? Dalilnya bisa kita dapatkan di dalam hadis riwayat Bukhari, dalam Sahih Bukhari. Nomor asli Bapak Ibu, Sahih Bukhari nomor 128, Bukhari 128. Saya bacakan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Tidaklah seseorang yang bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah, dan bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad itu utusan Allah, sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar, kata Nabi, dan dia mengucapkan itu dalam keadaan jujur dari hatinya.
jujur membenarkan dari hatinya, melainkan Allah haramkan untuknya api neraka. Haram api neraka menyentuh orang itu, asalkan dia mengucapkan syahadat itu, membenarkan. Jadi tidak ada pengingkaran dalam hati, nggak ada keraguan, membenarkan. Nah itu ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, orang yang kalau mengucapkan di lisan saja tapi hatinya mengingkari, itulah ciri orang munafik. Itu lisannya beda dengan hatinya. Lah kita muslim, maka ya semuanya ya diucapkan di lisan, ya diyakini dalam hati, membenarkan dan diamalkan konsekuensinya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak menyentuh syirik, tunduk patuh kepada Allah, menghindari pelaku syirik, ya. Terus kemudian apa ini, mentauhidkan Allah. Nah itu, ya. Baik, Bapak Ibu. Kita lanjutkan sekarang yang nomor 6. Yang nomor 6 adalah, jadi sebelum yang nomor 6, mungkin Bapak Ibu dalam hati bertanya-tanya, iya, kenapa ya selalu kajian itu kok tauhid terus, akidah terus. Dan ini sudah pernah saya sampaikan, kalau tidak salah waktu itu kultum kuliah subuh di Masjid Darussalam awal Ramadan. Pertama kali kita puasa Ramadan, kalau nggak salah saya, yaitu terkena jadwal kultum subuh di Masjid Darussalam. Materinya, judulnya adalah kenapa kok tauhid terus. Nah itu, waktu itu sudah saya sampaikan 5 alasan kenapa kok kita ini bahas tauhid, akidah. Kan masih banyak materi yang lain. Nah itu sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan masih ingat materi itu. Kita lanjutkan nomor 6. Yang ke-6 adalah yaitu syaratnya al-ikhlas. Harus ikhlas. Maksudnya ikhlas apa? Maksudnya ikhlas adalah memurnikan amal perbuatan kita dari segala macam bentuk kotoran syirik. Jadi yang namanya ikhlas itu memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Tidak ada unsur syirik di dalamnya. Nggak ada. Itu ya. Contoh, beribadah di dalamnya ada unsur syirik. Menyembelih hewan. Menyembelih itu kan ibadah Bapak Ibu. Ternyata ditujukannya untuk penguasa lahan tersebut. Istilahnya kulonuwun. Karena dia mau bangun pondasi di situ. Oh, itu syirik. Ya. Contoh lagi, dia sholat. Allahu Akbar, dikhusyuk-khusyukkan. Kenapa? Karena ada orang yang lihat, berarti kena riya. Riya itu syirik kecil, berarti ibadahnya tidak murni karena Allah, tapi masih karena linnas, karena manusia. Makanya murnikan semua ibadah kita hanya untuk Allah, tanpa tendensi apapun. Nah ini, makanya pentingnya belajar tauhid. Seperti itu. Sodako awalnya ikhlas, tapi gara-gara diumumkan, maka ditambah nilai sodakonya, angkanya. Idul Kurban, yaitu diumumkan. Masjid Darussalam, insya Allah tahun ini menyembelih sekian ekor sapi. Sapi A urunan bapak A, B, C, D, E, F, G. Sapi B urunan bapak ini. Udah. Ya. Ketika Idul Kurban, jabil-jabil sama temannya. Tonton sapi sing pojok iku. Iya, sing gede dhewe, iya. Sapiku iku. Ya, sebagai takmir masjid, ya, bertahun-tahun, yaitu didapuk untuk ngurus masjid, dipercaya, diberi amanah, Masya Allah pengelolaannya, manajemennya Masya Allah. Ujung-ujungnya masjid ini Ustadz kalau tidak tak pegang gak beres Ustadz. Nah kau kecampuran Syirik-syiriknya syirik kecil, ujub, riya. Susah Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu sekalian, menata hati itu lebih susah daripada melakukan amal soleh. Seperti itu. Makanya ini perlu al-ikhlas. Jadi memurnikan ibadah semata-mata hanya kepada Allah. Baik, nomor 7. Ya, nomor 7. Jadi kalau ada orang masih cari popularitas, cari nama, udahlah ya, maka ibadahnya kecampuran syirik kecil ya. Yang nomor 7 adalah al-mahabbah. Syarat nomor 7 al-mahabbah.
Apa itu al-mahabbah? Cinta. Maksudnya cinta, Pak, Bu, orang kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia harus mengedepankan cintanya kepada Allah dan Rasul, melebihi dari cinta semua makhluk di muka bumi ini. Daripada cintanya dia kepada suaminya, kepada istrinya, kepada orang tuanya, kepada anaknya, hartanya, dan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, harus dikedepankan cinta kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Ya, mana dalilnya? Dalil hadisnya adalah riwayat Muslim, nomornya 44, nomor asli ya, Muslim nomor 44, dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang. Loh Pak, Bu, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga aku, kata Nabi, aku Rasulullah lebih dicintai daripada bapaknya, anaknya, dan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Mencintai Allah dan Rasul mimma siwahuma, melebihi dari semua yang ada di muka bumi ini. Harus dikedepankan. Makanya ada seorang istri itu, dia lebih memilih suaminya ketimbang memilih Allah. Dia lebih memilih ridho suami ketimbang ridho Allah. Contohnya, suaminya tidak sholat dibiarkan. Suaminya tidak pernah taklim, tidak pernah diingatkan. Alasannya, ketika kita tegur, kenapa Bu suaminya kok tidak pernah dinasehati, diingatkan. Suami saya iki Ustaz, nek dieling no tambah murang-muring. Ya, kalau diingatkan itu dia ini bilangnya itu, Ustadzmu kongen belajar ambek aku. Suami saya ini saatnya dieling no, ujung-ujungnya marah, terus kalau marah mulutnya jelek, ancamannya cerai. Kok nek gelem ngene, nek gak gelem delek lanangan dia. Loh, naudzubillah min dzalik. Ini bahasa kasar ini. Itu Ustadz, lah terus saya ini ya apa Ustadz? Wis daripada dia ngomongnya kayak gitu Ustadz, wis mendingan saya diam Ustadz. Kon sholat kon wis gerang, dosane kon pek dewi. Kamu sholat ndak sholat urusanmu. Yang penting saya sebagai istri sudah mengingatkan. Oh ndak boleh. Tetap. Loh saya kalau melakukan itu Ustaz, ujung-ujungnya saya diancam cerai. Berarti Anda takut. Anda tidak takut kepada Allah. Anda tapi takut kepada suami. Salah. Lah ini tidak mengedepankan Allah dan Rasul. Contoh lagi. Dalam hidup bermasyarakat. Ustaz, ini sa RT ki diundang acara iki loh Ustaz. Acara iki. Oh iya. Iya, ini tidak boleh nih. Nabi tidak pernah ngajarkan. Lah terus Ustaz, kalau saya ndak datengnya gak teko Ustaz, dimusuhi wong sak kampung Ustaz. Apa maneh sing duwe aja iki RT Ustaz. Berat Ustaz. Wis maksud saya gini loh Ustaz, saya tak datang tapi diam, ndak ikut ritualnya, wis pokoknya diam. Yang penting ngetok gitu loh, setor aja Ustaz. Maka jawabannya, Anda mencari muka manusia tapi Anda mendatangkan murka Allah. Kenapa Anda ridho kepada manusia sedangkan Anda tidak ridho? Memangnya yang punya surga siapa? Yang punya surga siapa? Allah. Kalau ingin masuk surga, ikut aturan main Allah dan Rasul, bukan aturan manusia. Lah terus caranya gimana supaya saya di kampung itu tidak dimusuhi? Anda bisa datang sebelum acara, atau Anda datang setelah acara tuntas, kelar Anda datang. Apa-apa. Tidak pas acara. Ustadz saya tidak datang tapi tak sumbang air kemasan Ustadz. Sama saja. Ta'awanu alal ismi. Tolong menolong dalam hal. Ibu-ibu aku gak teko Ustadz tapi aku melok rewang. Ada enggak? Melok rewang. Sama. Anda tolong menolong dalam hal dosa. Maka harus tegas, punya prinsip. Ya, tapi selama itu tidak ada kaitan dalam agama seperti kerja bakti, ya harus serawung, harus berinteraksi dengan masyarakat, jangan horor. Kita harus menjalin hubungan baik dengan mereka. Adapun dalam masalah ibadah punya prinsip yang tegas. Nah, itu bisa kira-kira dilakukan ini? Insya Allah angel koyo gak iso. Kenapa takut? Ya.
Kenapa? Masih manusia saja. Datangi RT-nya. Pak RT, saya minta maaf. Mari kita saling menghargai. Saya menghargai panjenengan. Panjenengan juga harus menghargai pendapat saya. Itu. Sehingga Pak RT tahu ketika acara itu, wes aja dikai, kok aja dikai. Ayo, aja dikai wes. Nah, itu enak kan? Lah kita ketika dikasih nggak datang tapi dikasih acaranya, makanan acaranya. Iki diterima apa gak ini? Nanti diterima muncul fitnah. Gak gelem teko. Tapi apa? Tapi besek doyan ya. Seperti itu. Maka kalau muncul fitnah, sebaiknya katakan alhamdulillah kami sudah cukup. Tolong diberikan kepada yang lain yang lebih membutuhkan. Itu aja. Ya. Seperti itu. Intinya kalau diterima boleh sih Ustaz, boleh. Intinya itu boleh diterima. Karena makanan ini halal. Tidak ada yang haram, boleh. Cuman khawatirnya muncul fitnah, omongan. Nah, itu loh ya. Baik, kita lanjutkan. Itu nomor 8 ya. Nomor 8. Dan katanya Nabi, Bapak Ibu sekalian, katanya Rasulullah SAW, beliau bersabda, orang yang mau berinteraksi dengan orang dan dia bisa sabar atas gangguan orang itu, pahalanya lebih besar daripada orang yang tidak mau kumpul sama orang. Itu riwayat Ibnu Majah. Seperti itu. Makanya dalam hal ini kita tetap berbaur dengan mereka, ya, tapi sebatas yaitu yang tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Yang terakhir nomor 8, al-kufru bima yu'badu min dunillah. Apa itu? Kufur, ingkar terhadap sesembahan-sesembahan selain Allah. Diingkari semuanya. Semua sesembahan yang diibadahi selain Allah kita ingkari. Semuanya wajib kita tolak. Kita tolak. Jadi kalau masih banyak saudara-saudara kita yang apalagi ini musim seperti ini menjelang pemilu ya. Oh, banyak sekali ya makam-makam atau petilasan-petilasan, pohon-pohon yang dikeramatkan, tempat-tempat yang dianggap mengandung berkah, maka kita wajib sebagai muslim kita ingkari, kufur dengan sesembahan-sembahan tersebut, dan wajib kita tetapkan hanya Allah yang kita mintai, tidak selain Allah tidak boleh kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu, karena mengingat waktunya saya anggap tuntas materi ini, yaitu syahadat la ilaha, berarti tinggal satu lagi syahadatnya, Muhammad Rasulullah. Insya Allah kajian berikutnya ya, insya Allah kajian berikutnya Muhammad Rasulullah, apa itu makna yang terkandung di dalamnya. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Semoga sedikit menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Allah meridhoi amal ibadah kita dan Allah mewafatkan kita dalam keadaan mentauhidkan Allah, husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.